Kalau lagi capek harus bagaimana? Nah, capek ini merupakan sebuah sinyal. Sinyal apa? Menunjukkan bahwa diri kita ini terbatas energinya. Menunjukkan bahwa kita ini harus perlu yang namanya istirahat. Tidak bisa bagaimana melampaui batas kemampuan kita. Ketika kita mungkin boleh jadi melampaui batas dari kemampuan diri kita, tubuh kita ini paksakan, maka tubuh pun akan protes dengan sakit, barangkali dengan bagaimana rusaknya mungkin tubuh kita, jasad kita, karena ada batasnya. Maka menunjukkan bahwa energi kita terbatas dan kita harus mengukur diri kita supaya tidak melampaui daripada batas kemampuan kita. Nah, lalu capek juga mengajarkan bahwa capek itu sebenarnya bukan hanya fisik. Kalau tadi fisik, nah ternyata capek juga bisa daripada kondisi, yaitu jiwanya, psikologinya. Nah, beda capek fisik dengan capek psikologi. Ada orang yang sebenarnya kerjanya mungkin di rumah, kerjanya mungkin di kantor, tapi dia merasa capek. Kenapa? Karena jiwanya tertekan barangkali, karena jiwanya capek dengan pekerjaannya, padahal fisiknya tidak kerja di lapangan, tidak ngangkut pasir atau lain sebagainya, tapi yang capek jiwanya. Nah, maka di situ perlu diobati. Kalau misalkan capeknya fisik, ya istirahat, atau mungkin kalau ada yang luka ya diobatin. Kalau capeknya jiwa ya tentu harus direfresh dengan mungkin beristirahat jiwanya, mungkin dengan zikir, dengan sholat, dengan memulihkan jiwanya supaya tidak ikut capek juga ketika itu. Lalu kita pun kalau lagi lelah seperti apa? Nah, diterima aja dulu. Jadi kalau kita lelah diterima dulu, jangan dilawan. Karena ini merupakan fitrah. Kalau kita mungkin bekerja keras, pikiran kita mungkin bekerja, hati kita benar-benar berharap dan sebagainya, itu kan bisa capek. Maka kita terima bahwa saya mungkin sedang capek, sedang butuh istirahat, dan akan kembali berjuang. Maka di situ ketika kita memiliki mindset bahwa capek ini, jikalau dalam konteks ternyata berjuang, dalam konteks yang baik capeknya, maka insya Allah capeknya akan menjadikan ibadah. Maka lelahnya akan menjadi lillah. Untuk itu dipulihkan dulu. Karena sunahnya kalau misalkan sakit ya berobat. Ya kalau capek ya istirahat. Kan dijadikan malam untuk beristirahat. Ya misalkan ya, pagi, siang, dan seterusnya buat beraktivitas. Nah, maka diberikan hak tubuhnya untuk istirahat. Diberikan jiwanya untuk kembali pulih dengan sholat, zikir. Maka berikan itu supaya tidak capek. Maka dengan kita mindset bahwa capek ini nggak apa-apa karena bisa jadi ibadah, capek ada istirahatnya dan ada berjuangnya, maka disitulah bagaimana akan timbul menjadikan ibadah. Lelahnya jadi ibadah, aktivitasnya akan menjadikan ibadah. Yang tidak boleh itu bagaimana melampaui batas kemampuan kita, menyiksa diri kita, itu tidak boleh. Maka mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin dan semangat dalam segala urusannya. Dan jikalau memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.